selamat hari Minggu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama dengan Kak Susan yang akan menemani ibadah Minggu Pelkat PA hari ini. Untuk pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Alvin dan pemandu lagu akan dibawakan oleh Bunda Ica. Adik-adik, kita berdiri semua menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Adik-adik, sekarang kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan boleh jaga lindungi sertai kami Bapa dalam sepanjang istirahat kami di malam hari, dan Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya boleh jadi dalam tangan-Mu. Ini doa ungkapan syukur hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk lebih semangat, kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Shalom adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan adik-adik? Nah, kembali lagi bersama Kak Alvin dalam ibadah Pelkat PA minggu ini. Gimana? Siapa yang udah gak sabar dengan firman Tuhan nih? Yang gak sabar boleh acungkan tangannya ya. Mantap. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Gimana sifat berdoanya? Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sini Tuhan untuk ibadah Pelkat PA Tuhan. Meskipun secara daring Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajar kami Tuhan biar iman kami bisa terus bertumbuh di dalam-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk pembacaan firman pada minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1-10 ya adik-adik. Bisa dibuka dulu kitabnya. Nanti kita baca secara bersamaan ya adik-adik. Oke, gimana? Sudah ketemu? Kalau sudah, Kak Alvin bisa mulai ya bacanya adik-adik. Yesaya 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya.
dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Oke, demikian firman Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Untuk sebelum masuk ke refleksi dari firman Tuhan pada minggu hari ini, kita simak dulu video berikut ini adik-adik. Silakan. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dengan memulangkan mereka dari pembuangan di Babel kembali ke Israel. Tuhan ingin mengubah dari situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Janji Tuhan digambarkan sebagai padang gurun. Tuhan ingin mengubah padang gurun yang kering menjadi mata air yang mengalir dan diubah menjadi daerah yang subur, bahkan dipenuhi oleh bunga mawar. Digambarkan juga bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak baik, kegagalan dalam belajar, bersedih hati, putus asa, ingat, datanglah kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan yang setia akan mendengarkan apa yang menjadi beban kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia akan memberikan kelegaan dan damai. Gimana nih videonya? Oh iya adik-adik, tidak terasa ya kita sudah mau masuk ke minggu Advent yang ketiga. Sebentar lagi dah mau hari Natal loh adik-adik. Gimana, pada gak sabar bukan menanti hari Natal? Oke adik-adik, pada firman Tuhan pada minggu hari ini kita membahas tentang Tuhan yang dapat merubah situasi buruk menjadi situasi baik adik-adik. Kalau dalam video tadi itu diceritakan bahwa di mana Tuhan dapat mengubah dari situasi di padang gurun menjadi situasi di padang rumput. Seperti yang kita ketahui kan kalau adik-adik, kalau di padang gurun itu kan gimana rasanya? Kita mungkin kepanasan, kita mungkin kehausan, gerah dan lainnya, pasti nggak enak banget kan adik-adik. Nah dari situasi buruk itu Tuhan bisa mengubah menjadi situasi seperti di padang rumput adik-adik, di mana kita bisa minum sepuasnya, kita bisa makan buah, terus kita bisa melihat bunga-bunga yang indah. Nah, jadi Tuhan dapat merubah situasi yang buruk tersebut menjadi situasi yang baik adik-adik. Nah, jika kita lihat dari contoh tersebut, ini juga terjadi pada kehidupan kita sehari-hari loh adik-adik, khususnya di masa pandemi sekarang. Seperti yang kita ketahui, kalau dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini, kita juga dalam kondisi yang susah ya adik-adik. Kita nggak bisa berkumpul dengan teman-teman, kita nggak bisa belajar di sekolah. Dan kalaupun kita belajar itu pun akan mengalami kesusahan ya adik-adik. Namun Tuhan punya rencana sendiri loh adik-adik menghadapi pandemi ini, dimana Tuhan mengingatkan kita bahwa dengan pandemi ini kita bisa mempunyai waktu yang lebih banyak dengan keluarga adik-adik. Kita bisa berkumpul dengan papa mama, kita bisa berkumpul dengan adik kakak kita. Jadi kita bisa punya waktu yang lebih untuk keluarga adik-adik. Oke adik-adik, jadi kesimpulan firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu bahwa Tuhan mampu menguatkan kita untuk bisa bertahan dalam situasi sulit saat ini, dan mampu untuk mengeluarkan kita menuju ke situasi yang baik adik-adik. Rencana Tuhan itu selalu indah buat kita, dan janji pengharapannya akan selalu ada bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi hal yang perlu dilakukan oleh adik-adik itu adalah, yang pertama, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Dan yang ketiga, pastinya kita harus mengikuti ibadah PA ya adik-adik. Oke, mungkin segitu dulu dari Kak Alvin tentang firman Tuhan pada minggu hari ini. Akan dilanjutkan oleh Kak Susan ya adik-adik. Baik adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Alvin. Namun sebelum kita doa syafaat, kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari indah ini, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Alvin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Mu ini Tuhan, agar adik-adik yang mendengarkan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hingga saat ini Engkau masih memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik Tuhan dalam sekolah mereka, walaupun masih di rumah saja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka agar mereka mau belajar dengan baik Bapa. Berdoa juga untuk para orang tua Tuhan, berkati para orang tua adik-adik dalam tugas pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus boleh beri mereka selalu kesehatan. Berkati juga untuk kakak Layan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak Layan dalam tugas pekerjaannya sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga Tuhan Yesus untuk gereja kami, Gereja Shalom, dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati pelayanan ini Tuhan, agar dapat menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjaga dan melindungi kami. Ini doa ungkapan syukur hati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kak Susan tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, berterima kasih Tuhan boleh ikut serta Tuhan dalam ibadah kami di hari ini hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan sudah berkati kami para pelayan dalam mempersiapkannya dengan baik Bapa, dan adik-adik yang boleh mendengarkan dan ikut beribadah melalui YouTube channel juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari indah ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati Tuhan. Ini doa ungkapan syukur hati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.